Jurnalis merupakan salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Mereka tetap harus menjalankan tugasnya, menyampaikan informasi di garda terdepan dengan turun ke lapangan secara langsung, bertemu banyak orang demi memperoleh data. Seperti halnya yang dialami Rama Pamungkas, seorang jurnalis radio swasta di Indonesia. Meski pandemi, ia tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Namun, tidak disangka pada 5 Januari 2021, ia mengetahui bahwa dirinya terpapar COVID-19. Sejumlah gejala ringan pun dirasakan seperti demam tinggi, mual, hingga kehilangan indera penciuman dan perasa. Berikut kutipan pernyataan Rama Pamungkas kepada El Sinta pada 29 Mei 2021. Ya, awalnya waktu itu tanggal 5 Januari ya, ada jadwal emang di kantor itu untuk ikut tes COVID untuk karyawan, kan ada jadwal dan gue termasuk ikut di sana, swab antigen, dan ternyata hasilnya gue dinyatakan gue reaktif. Ya terkejut dong, terkejut mendengar itu. Ya gue tetap panik walaupun gue sebelumnya juga udah nyiapin diri ya kan. Gue sebagai wartawan gue paham bahwa profesi wartawan adalah salah satu profesi yang rentan terpapar COVID, makanya gue nyiapin mental dari awal-awal sebelum gue terpapar untuk gue nggak panik gitu ketika emang akhirnya gue harus kena nantinya. Dan walaupun gue nyiapin itu tetap aja gue harus panik. Gue itu sakit kepala, terus demam tinggi tuh di awal-awal, terus ya meriang gitu kan, terus juga penciuman hilang, walaupun nggak total tapi hilang. Gue nggak bisa merasain banyak rasa. Terus yang paling mengganggu gue waktu itu gejala mual. Jadi hampir seminggu itu, kalau nggak salah seminggu lebih lah, gue tuh mual dan sama sekali nggak bisa makan. Jadi makanan seenak apapun yang disiapin di rumah lawan COVID, gue nggak bisa makan. Yang gue bisa makan cuma yang manis-manis dan lunak aja, kayak puding dan buah. Dan buah itu pun nggak semua buah tertentu aja, kayak misalnya pisang. Nah itu makanan gue sampai beberapa hari itu sebelum akhirnya mual gue reda, karena memang gue juga di sana diobatin untuk mualnya. Waktu itu ada perasaan gue takut gitu loh, bahwa gue bisa aja mati nih karena COVID ini ya kan, dengan kondisi gue, terutama kondisi saat gue mual dan gue nggak bisa makan, obat vitamin apa gue nggak masuk ya. Itu ada rasa takut gue ya udahlah, mungkin gue terakhir di sini. Ya, gue terakhir di sini ini. Meski demikian, ia tetap bersyukur karena istri dan kedua anaknya dipastikan negatif COVID-19. Tanpa pikir panjang, ia langsung memutuskan untuk melakukan isolasi di rumah lawan COVID-19 Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Sejumlah hal dilakukan agar dapat sembuh dari virus tersebut, seperti halnya berolahraga dan memakan makanan bergizi. Selain itu, terus berpikir positif pun wajib ditekankan untuk meningkatkan imunitas hingga akhirnya benar-benar dinyatakan negatif COVID-19. Pagi bangun olahraga, emang kita disiapin atau diarahin untuk olahraga di sana. Terus olahraga, terus berkegiatan biasa gitu loh, ngumpul, ada ruangan khusus yang memang untuk berkomunikasi satu sama lain. Terus juga kita nyuci baju di situ sendiri, mandi, ada tempatnya seperti biasa aja kehidupan isolasi di sana. Yang membedakan adalah kita nggak kemana-mana, kita hanya ada di satu tempat itu, satu wilayah itu kan. Rumah lawan COVID itu kan gedung, kalau nggak salah gedung serbaguna, ada gedung pertanian apa ya, semacam itulah yang dirubah menjadi rumah isolasi. Yang ditekankan adalah warga di sana ataupun pasien di sana itu makannya tuh gizinya harus cukup, khususnya proteinnya. Jadi makanan itu banyak, ikanan, ayam, lauknya itu banyak di sana. Ini yang paling utama. Kita arahkan untuk tetap tenang, jadi nggak panik. Kita harus berpikir positif gitu loh, berpikir positif bahwa kita akan sembuh. Itu hal utama yang terus ditanamkan
kepada setiap orang yang memang menjalani isolasi di rumah lawan COVID itu. Dengan adanya hal ini, Rama kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tidak hanya itu, support system pun dinilai sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila terpapar COVID-19. Pertama, yang pasti ya, yang sebenarnya udah umum, tapi masih banyak orang yang kurang aware soal protokol COVID itu. Artinya ya pakai masker, jaga jarak, dan lu nggak usah ngumpul-ngumpul deh kalau bukan hal yang penting banget, hal urgent banget gitu loh. Yang udah dikasih tau para ahli ya kan, kita ngikutin aja. Suruh pakai masker, kita pakai masker. Setuju gak? Jangan berkerumun ya jangan berkerumun kayak gitu. Kalaupun akhirnya itu udah kita lakuin, kita disiplin, tapi kita tetap terkena COVID, itu bukan tugas kita ya kan, itu bukan urusan kita, itu takdir Allah ya kan. Kalaupun akhirnya kena ya kita terima, tapi tugas kita adalah kita berusaha untuk nggak terpapar. Kalaupun akhir terpapar, serahkan itu untuk Allah. Ya pasti Allah ngasih hikmah di balik itu semua. Oke, protokol kesehatan tuh utama tuh ya. Oke. Ya. Dan selain protokol kesehatan itu support system. Lu coba deh rencanain, siapin support system lu itu untuk mengantisipasi ataupun jaga-jaga terkait COVID ini. Secara alami support system tadi ini ya. Ada waktu itu teman-teman gua, nah gua dibantu oleh teman-teman gua. Terus ada misalnya teman, lu sudah swab antigen, sekarang lu swab PCR aja ya. Gua dikasih masukan untuk itu. Oke, gue bingung swab PCR di mana. Lu swab PCR di sini. Gua akhirnya ditanya, dan karena gue nggak mungkin gue susah untuk mikir di mana ya gue, karena gue ngeblank waktu itu kan, soal masih terkejut soal reaktif antigen, reaktif COVID. Nah banyak hal, dan ketika misalnya gue udah di rumah, gue harus kemana nih? Gue harus isolasi di rumah atau isolasi di tempat isolasi di luar. Nah itu masukan itu juga dari teman-teman kita, support system kita. Pendengar, siapapun dapat berpotensi tertular COVID-19, baik di lingkungan manapun, bekerja atau berprofesi sebagai apapun. Maka, jagalah diri sendiri dan keluarga dari ancaman COVID-19.